Selamat pagi semuanya. Kalau menurut saya semua peternak tanpa kecuali ya, tidak perlu sebutkan satu persatu lah, karena ada ratusan bahkan ribuan peternak di Indonesia ini. Pada intinya semua mempunyai burung bagus, tapi burung bagus di sini harus dijabarkan, harus penjabarannya atau penjelasannya itu ya macam-macam, masih rancu ya, karena ada kriteria burung bagus itu untuk lomba, ada lagi bagus untuk bahan ternak ya. Dan ada lagi bagus untuk kelangenan. Nah, itu sudah beda ya. Yang dimaksud bagus yang untuk apa, itu harus penjabarannya sangat panjang itu nah, dan itu perlu pengalaman yang ya cukup lama ini sambil mendengarkan burung. Nah, seperti ini contohnya. Ini kalau menurut saya bagus, ujungnya panjang. Tapi hasil ternak semua peternak, ya, saya bilang semua peternak, tanpa kecuali juga ini. Hasil ternaknya juga ada yang bagus, tapi lebih banyak yang jelek. Itu kalau mau jujur, kalau mau mengakui. Kalau tidak mau mengakui ya silakan. Gitu para peternak atau para penggemar burung anggungan terutama. Justru disitulah seninya beternak, seninya apa? Ada faktor kesulitan dan lain-lain itu yang membuat manusia atau kita semua selalu penasaran dan selalu berinovasi, ya kan? Karena semua manusia itu memiliki rasa yang tidak puas, ya. Itu semua manusia memiliki nafsu yang tidak puas, ya. Selalu ingin lebih dan lebih. Nah, itulah dimanfaatkan oleh burung-burung yang tidak mudah untuk dicetak. Pada akhirnya beli lagi dan beli lagi dan beli lagi. Nah, sedangkan tren itu terus berubah. Seperti perkutut dulu, wah trennya suara besar, bla 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 bla, wah, dan ganti ya, ujung panjang. Nah, kemudian terus meningkat, gitu. Jadi nggak ada. Nah, itulah yang membuat komunitas seperti perkutut itu bisa bertahan lama, ya. Selalu muncul pemula atau orang-orang baru. Itu menurut saya. Nah, silahkan dikajilah apa yang saya katakan ini. Saya bicara padanya menurut pengalaman yang sudah saya lakukan, saya jalankan selama 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih. Saya tahun 2001 sudah mulai ternak. Sebelumnya saya sudah pelihara. Nah, sebagai contoh ini saya tidak mau membuat contoh milik orang lain ya. Punya saya sendiri aja udah nih. Ini ada banyak hasil ternak saya ini. Sudah mulai banyak lagi. Kemarin sebelum bulan Ramadan kemarin habis. Ini sudah mulai beranak pinak lagi. Ya.
tapi belum ada yang bunyi. Yang bunyi sudah laku semua, sudah keluar semua. Nah, ini saya katakan tidak mungkin ini burung segini ini semuanya bagus, ya tidak mungkin. Tapi kalau ada yang mengatakan semuanya jelek, saya juga berani taruhan kan gitu. Nah, saya rasa semua sama ya. Itu tadi kriteria dari burung bagus itu tadi, bagus yang seperti apa, kemudian itu pun masih dipilah lagi menurut siapa. Karena bagi si A dan si B, burung ini ya misalkan ring 001. Burung ring 001 ini bagus menurut si A. Tapi belum tentu bagus menurut si B. Karena selera orang sudah beda. Cuma ada pakemnya, ada standarisasi, ada ADART-nya untuk di lapangan ya, untuk di lapangan loh ya. Tapi untuk kelangenan ya orang ya sah-sah saja. Ini bagus menurut si A, B, C, mungkin jelek menurut saya bagus. Nah, ini untuk kelangenan si Z, menurutnya si Z bagus ya, ya itu kan sah-sah saja. Oh dia senang. Nah, jadi banyak sekali penjabaran dan penjelasan ya. Bapak-bapak penggemar burung anggungan. Jadi seperti contohnya di dalam penilaian perkutut, nah, itu suara depan harus tarik, kemudian tengahnya untuk tren sekarang ya harus banyak ya minimal tidak engkel lah. Engkel itu ketukannya cuma 2, ko itu namanya engkel. Nah, kalau sekarang ini sudah ada yang triple plus dan lain-lain. Nah, ketukannya harus senggang. Itu yang kemudian ya jadi ketukan banyak dan senggang, kemudian ujungnya harus panjang. Tambah lagi tidak noklak. Ketukan tengahnya goyang-goyang, saya ada nekennya. Nah, seperti itu. Dicontoh itu pakem di dalam lapangan lomba burung perkutut. Nah, kalau puter pelung mungkin ya dia juga harus depannya jelas, kemudian tengahnya harus panjang, ada suara nekennya. Jadi kuguru, nah, seperti itu. Bukan kuguru datar gitu, itu iramanya kurang. Dan ditambah lagi suara kuok, ya, suara ujung atau kuok itu harus terdengar jelas seperti ini nih, pas bunyi ini. Nah itu. Nah sayang itu, tapi itu tengahnya pas guguk itu ya. Wah, nah, seperti itu. Tapi tengahnya tidak boleh guguk seperti itu. Itu kalau guguk seperti itu untuk di lomba nilainya kurang. Ya. Jadi kalau ngomong masalah sesuatu ya harus ya minimal memiliki dan memahami dan punya pengalaman yang lama, tidak asal komentar tapi belum pernah melakukan. Nah itu ya juga kurang afdal ya. Kemudian masalah harga, istilah murah dan mahal ya. Wah ini burung ini murah, burung ini mahal, itu juga gimana, nggak bisa dibuat patokan oleh seseorang atau seekor burung. Nah itu juga tergantung, itu harus ada penjelasannya, burungnya seperti apa, untuk kelas apa, suaranya seperti apa, harganya berapa. Sekarang ambil contoh, sekarang ambil contoh, misalkan harga 1 juta. Harga 1 juta itu bagi orang yang
Enggak hobi, bukan mania. Itu sudah mahal, mahal banget. Bagi orang yang iseng-iseng pengen punya kelangenan, harga 1 juta. Walaupun dikasih burung yang kelas 3 warna atau 4 warna bahkan, belum tentu dia mengatakan burung itu murah. Belum tentu. Ya. Dia nggak paham, dia hanya sekedar kelangenan. Sebaliknya. Dan ini tidak ditentukan oleh orang yang berduit atau orang yang miskin ya. Orang kaya dan miskin itu enggak menentukan harganya. Banyak orang kaya ya yang tidak berani atau tidak mau membeli burung dengan harga yang puluhan juta atau jutaan, bahkan 1 juta pun ya seperti itu tadi. Kalau tujuannya hanya untuk kelangenan, 1 juta bagi orang tersebut walaupun orangnya kaya raya ya tetap aja mahal karena dia tujuannya hanya untuk iseng-iseng. Sebaliknya, bagi orang yang bukan orang kaya seperti saya lah contohnya, karena saya punya tujuan misi dan misi jelas. Saya ingin ternak saya bagus hasilnya, ya otomatis saya harus berani beli yang mahal sesuai dengan kemampuan saya semaksimalnya supaya hasil ternak saya bagus gitu kan. Jadi mahal murah itu tidak bisa dibuat dirembuk atau dibahas. Jadi tergantung burungnya seperti apa, untuk apa, kelasnya kriterianya seperti untuk lomba atau untuk bahan ternak, untuk kemudian yang beli siapa, ya, yang beli siapa, tujuannya untuk apa, itu yang menentukan mahal dan murah itu. Saya rasa seperti itu. Makanya kalau ada dengar ada orang atau peternak yang katanya melakukan tipu-tipu segala macam, itu ya juga harus perlu dibuktikan kemudian harus ada beberapa saksi. Bukan hanya 1-2 orang yang keluar karena mereka merasa beli kemahalan. Nah itu kan juga kasusnya harus diselidiki dulu ya. Ini saya bicara apa adanya, karena saya juga sebagai peternak dan juga sebagai pembeli juga, dan semua peternak juga pernah membeli burung pasti kan gitu. Jadi peternak itu juga pernah menjadi pembeli, juga pernah menjadi penjual kan itu. Nah, saya juga mengalami. Nah, sedangkan karakter orang itu beda-beda. Ada yang begitu dia sakit hati, merasa dirugikan, udah keluar-keluar di media massa. Nah, kalau saya mau cerita, enggak sekali 2 kali juga saya beli burung yang kualitasnya tidak sesuai dengan harganya, yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Itu enggak cuma sekali 2 kali, tapi ya itu memang resiko ya. Makanya itu untuk pembelajaran supaya kita, kalau kita mau ambil positifnya, lah, kita harus jadikan pengalaman itu, jadikan pelajaran, jadikan guru. Oh berarti harus gini, harus lebih hati-hati dan lain-lain. Terus banyak, saya nggak akan bahas di sini itu. Karena kadang-kadang, karena saya orangnya ya agak memaklum ya, terus terang saya pengertian orangnya. Kadang-kadang peternak tidak, maksudnya bukan menipu ya,
Misalkan nih beli piye, beli piye, terutama perkutut, beli piye mahal, kemudian jadinya setelah dewasa yang patah, yang jadi engkel dan lain-lain, itu ya gimana? Ini contoh seperti ini saya yakin peternak perkutut atau pembeli perkutut banyak yang mengalami hal ini ya. Saya yakin itu, bukan hanya saya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa itu belum tentu peternaknya atau penjualnya itu bermaksud menipu. Karena memang perkutut itu sulit. Ya, piyeknya seperti ini, kemudian dewasanya seperti apa, itu masih tanda tanya besar gitu loh. Jadi ibarat kata gini, bukan penjualnya yang menipu tapi burungnya yang nipu gitu. Itu bisa jadi, tapi ada juga yang memang sengaja, benar-benar sengaja nipu gitu. Nah, yang direkam itu yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya nggak dihapus atau yang lebih parah lagi kalau rekaman suara burung itu diedit lah, itu parah. Nah, itu jelas penipuan. Kalau itu jelas itu kan unsur apa ya, kesengajaan. Ini jelas niatnya sudah buruk gitu. Seperti kemarin beberapa hari yang lalu ada di grup Anggungan Mania Indonesia ya. Itu ada seseorang yang katanya sudah terkenal suka nipu atau gimana nggak tahu, yang jelas sering ngedit suara burung yang biasa-biasa menjadi luar biasa karena diedit. Itu ada beberapa teman sumber yang terpercaya mengatakan ke saya, dan bukan hanya satu orang ini, karena yang laporan ke saya banyak, wah itu lebih baik dikeluarkan bla 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 bla. Saya masih belum mau mengeluarkan secara langsung karena tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak pernah komunikasi dengan orang itu ya. Tapi saya karena juga merupakan salah satu admin di grup itu, di grup WA itu, saya berusaha memberi saran, memberi nasihat kepada orang tersebut ya, melalui Japri, tapi tidak direspon. Saya telepon juga tidak diangkat, ya akhirnya dikeluarkan oleh admin. Malah saya yang kena batunya, kena pulute. Orang Jawa bilang kena pulu raman, kena pulute. Malah saya dikeluarkan di grup WA yang itu, sedulur perkutut itu. Karena dia marahnya ke saya loh, saya menasihati malah disalahkan. Tapi nggak apa-apa lah. Bagi saya rezeki bukan hanya dari grup 1-2 ya, banyak medsos yang lain. Dan itu sebenarnya hanya salah paham saja. Saya menasihati, dikira saya menyuruh mengeluarkan dia dari grup Anggungan Mania Indonesia itu. Akhirnya dendam, saya dikeluarkan dari grup sedulur itu yang mana dia menjadi admin itu. Waduh. Bisa dikatakan ini air susu dibalas air tuba ini. Ya, sekali lagi saya tidak mau menyebutkan namanya ya. Bagi saya, prinsip saya, insya Allah saya akan berusaha selamanya tidak akan menjelekkan orang lain. Karena saya punya prinsip, apa yang kita tanam pasti kita tuai. Ya, hukum karma itu pasti berlaku. Mungkin cukup sekian dari saya. Bagi yang merasa bahwa video saya ini bermanfaat silahkan. Karena untuk kedepannya saya akan mengulas tentang bagaimana cara memilih indukan, bagaimana cara memilih gaco burung untuk lomba sesuai dengan pengalaman saya. Kemudian ukuran-ukuran kandang, perkutut, puter pelung, karena itu beda.
dan lain-lain, berkuku. Pokoknya di seputar burung anggungan saya akan buat videonya supaya bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu silakan, kalau memang bermanfaat ya silakan di subscribe, kalau perlu di share, kalau enggak ya tidak usah, enggak apa-apa. Demikian, terima kasih.